Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 yang beranggotakan saya Arinda Nurmustinka NIM 83, Melanda Wersetyo Putri NIM 102 dan Danika Afida Putri NIM 112. Di sini kami akan menjelaskan tentang teori kritis dari Max Horkheimer yang membahas tentang teori dilema usaha manusia rasional. Pada masa mudanya, Max Horkheimer menghabiskan waktunya menjadi seorang direktur muda di perusahaan ayahnya yang pada bidang tenun. Max Horkheimer sendiri lahir pada 14 Februari tahun 1895 di Zevenhausen. Dalam masa mudanya, Horkheimer merasa bahwa kehidupannya penuh dengan ketidakadilan, di mana terjadi adanya keuntungan dan kemelaratan, kemewahan dan kelaparan, kemudian kebahagiaan dan kesengsaraan. Dalam mengenal filsafat, Horkheimer sendiri mengetahuinya dari buku yang berjudul Aphorisms on the Wisdom of Life, yang dihadirkan oleh sahabatnya yang bernama Friedrich Pollock. Dengan ajakan Pollock tersebut untuk memahami buku filsafat tersebut, kemudian Max Horkheimer diajak untuk masuk menjadi anggota di sekolah Frankfurt. Keprihatinan sekolah Frankfurt adalah bagaimana mengalihkan filsafat menjadi teori kritis masyarakat. Artinya adanya hubungan dialektis antara filsafat dan sosiologis. Sebagai istilah, teori kritis masyarakat ini dapat mengatasi sekaligus baik filsafat maupun sosiologi. Sekolah Frankfurt sendiri menginginkan pembangunan masyarakat yang rasional. Hanya dalam masyarakat rasional itulah kepenuhan individu dapat tercapai. Teori kritis bersoal terus-menerus dengan pembebasan manusia, entah itu dengan cara sosiologis maupun filosofis, supaya manusia menjadi otonom dan rasional. Dengan itu dapat disingkatkan bahwa teori kritis dari Horkheimer ini menjadi teori emansipatoris. Kemudian Horkheimer mengalami dua tahap dalam pembentukan teori kritisnya, yaitu tahap optimis dan pesimis. Tahap pesimis sendiri dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama ketika ia memulai meragukan usaha rasional manusia itu sendiri, dan yang kedua ketika ia yakin bahwa usaha rasional manusia itu akan menemui jalan buntu. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Melanda. Teori kritis sebagai teori emansipatoris. Horkheimer mengatakan bahwa pada saat dirinya menggunakan teori tradisional, dia merasa gagal menjadikan teori tradisional menjadi teori emansipatoris. Setelah itu, Horkheimer mengubah pandangannya dengan menggunakan teori modern atau teori kritis, dan dia merasa bahwa dirinya berhasil. Teori tradisional. Dasar teori tradisional adalah ilmu pengetahuan. Teori tradisional memiliki sifat ahistoris, dan teori tradisional dapat memisahkan teori dengan praksis. Teori kritis atau teori modern, di mana teori ini mempunyai sifat berpikir secara historis dan tidak memisahkan teori dengan praksis. Horkheimer menetapkan bahwa teori kritis yang bertujuan memberikan kesadaran untuk kebebasan manusia dari masyarakat irasional. Yang intinya Horkheimer akan hendak menjadikan teori kritis sebagai teori emansipatoris. Selanjutnya yaitu dilema usaha manusia rasional, terbenamnya akal budi objektif, dan terbitlah akal budi instrumentalis. Horkheimer merumuskan dilema usaha manusia rasional sebagai akal budi objektif harus dibayar dengan terbitnya akal budi yang melulu dari instrumental. Horkheimer mengatakan bahwa budi subjektif adalah akal budi yang mengarah pada kegunaan. Pergeseran akal budi objektif dan akal budi instrumentalis adalah usaha manusia rasional. Horkheimer mengatakan bahwa pada saat manusia akan meraih pengertian rasional, pada saat itu juga akan menjadi irasional. Itulah dilema usaha manusia rasional menurut Horkheimer. Dalam hasil penelitian yang sudah tim kami teliti, itu menjabarkan tentang karya Horkheimer yang berjudul Dialectic of Enlightenment, dikerjakan bersama Adorno pada tahun 1947. Nah, mitos yang awalnya dimengerti itu sebagai percobaan manusia untuk mencari jawaban dari pertanyaan tentang alam semesta dan termasuk dirinya sendiri. Menurut Horkheimer, bahwa usaha manusia rasional tidak akan pernah berhasil untuk menghilangkan segala mitos dalam bentuk apapun.
Nah, tapi secara risyah ya, usaha itu pasti akan mengakibatkan mitos yang baru. Sebab berdasarkan dialektika usaha manusia rasional sendiri, usaha manusia rasional itu ya mitos itu sendiri, karena usaha manusia rasional tidak dapat berdiri sendiri dan tidak akan bisa untuk mengenal dirinya sendiri secara utuh. Nah, kesimpulan yang dapat kita ambil dari pemikiran Horkheimer yakni dengan adanya teori ini, kita sebagai masyarakat dapat membantu masyarakat yang lain untuk memulai menyadarkan atas kerasionalan yang ada di kehidupan masyarakat. Masyarakat juga harus selalu optimis karena masih terdapat dialektika yang dapat diharapkan akan membawa masyarakat menjadi yang lebih baik dan semakin rasional. Karena semua tindakan yang bersifat baik akan berdampak baik pula untuk setiap individu dan dapat mempunyai tujuan yang baik untuk masa depannya.